Nama saya Yanuar Mulyadi, usia saya 70 tahun 10 bulan. Saya divonis dari tahun 2002 sudah dinyatakan diabetes, harus mempergunakan insulin. Saya sudah tahu bahwa dari keturunan itu loh, masih bandel gitu loh malah. Saya juga tahu diabetes kira-kira 6-7 tahun yang lalu sih. Waktu itu ke dokter, dicek gula darah ternyata memang udah tinggi. Saya udah siap sih sebetulnya karena sudah tahu bakal dapet juga dari papa gitu. Ya. Awalnya lukanya kecil banget, cuman kayak di jempol gitu loh ya, kayak ada airnya gitu, kayak kuku di daerah kuku sini. Terus lama-lama dia melebar, pertama menghitam, terus kukunya copot, terus ya gitu makin lama makin menghitam. Nah waktu itu saya berobat di tempat lain. Dulu waktu 2002 kan bapak emang dirawat oleh Prof. Sidartawan, terus kan beliau buka praktek sendiri. Saat saya coba kontak ke tempat prakteknya, ternyata selama pandemi beliau tidak praktek. Dan setelah itu ya saya juga jadi bingung kemana kan. Terus sebelum lebaran saya coba telepon lagi, tanya, ternyata beliau udah praktek di Eka Hospital. Ya jadi setelah lebaran ya saya coba kesini. Ternyata saat dibuka dilihat kondisi tulangnya udah hancur istilahnya. Jadi itu luka sudah terbuka, tidak sembuh-sembuh selama 4 bulan kira-kira, dan kondisi tulang udah tidak bisa diselamatkan lagi istilahnya. Jadi ya terpaksa jempol diamputasi. Nah setelah amputasi pun sudah 2 bulan kira-kira masih belum ada perbaikan lukanya. Lalu oleh dokter Jimmy dari DCC Eka Hospital disarankan untuk dilakukan tindakan kardiovaskular, dibetulkan pembuluh darahnya istilahnya. Yang tersumbat dirujuk ke oleh Dokter Febiansyah. Jadi kita coba konsul ke beliau. Charlie Simanjuntak gitu. Ya, beliau bilang akan dicoba sebaik mungkin untuk diusahakan supaya pembuluh darah yang di paha, yang di paha sampai ke kaki bisa sampai ke kaki. Karena kondisi sebelumnya karena kurang asupan darah di kaki, jadi luka tersebut nggak bisa sembuh. Karena kurang asupan oksigen, kurang asupan darah, dan ditambah lagi saat itu kena infeksi. Wah, sudah makin ini, jadi saya udah kardiovaskular juga 3 bulan lalu, tapi hasilnya nggak bagus. Ternyata hasilnya nggak sempurna gitu loh. Terus jadi kemarin dilakukan tindakan hari Selasa oleh Dokter Febiansyah dan Dokter Charlie Simanjuntak di Eka Hospital. Puji Tuhan bisa dikatakan sukses karena darah sudah sampai ke pembuluh-pembuluh darah kecil, sudah sampai ke kakinya udah ada. Iya saya tahu, cuman saya pikir kan kelingking saya juga pernah luka sampai setahun lebih ya, nggak bisa sembuh-sembuh gitu loh. Ternyata itu karena pembuluh darah saya nih nggak bagus gitu loh. Oh iya sakit juga sih. Ada rasa sakit juga. Tapi ya pas tindakan di tempat lain dicoba dikorek-korek sih, nggak terlalu membaik. Ada bengkak sih. Agak bengkak sedikit ya, bengkak dan hitam sampai kukunya itu sih, sekeliling kuku, dan makin lama makin parah sih hitamnya. Itu ketulungan sama dokter itu Febiansyah, kalau enggak ya mungkin bisa sampai ke atas itu loh. Jadi kondisi saat ini telunjuk sudah hitam. Jadi setelah ini kita disuruh lihat perkembangan selama 2 minggu. Setelah itu ya dilihat lagi harus diamputasi sampai ke gimana gitu. Yang hitam bagian telunjuk dan di pinggir sini ya. Iya, karena kita dirawat terus sama Dokter Jimmy, rutin seminggu 2 kali dirawat di DCC.
Nah, iya, kita baru tahu ada dari dokter Febiansyah ya yang bilang bahwa ada teknologi baru yang tiba di Indonesia, itu dengan metode catheter jet streaming ya. Catheter jet stream yang nggak perlu ada tindakan pembedahan karena memang waktu itu pembuluh darah yang tersumbat di bagian pangkal paha sebelum ada alat ini harus dibedah secara konvensional ya. Dan dengan adanya alat catheter jet stream ini tidak perlu ada pembedahan lagi katanya. Jadi full secara kateterisasi. Jadi lebih aman dan minim pendarahan menurut dokter Febiansyah gitu. Nggak berasa apa-apa kan? Menurut saya dibius saya Efeknya setelah itu juga nggak apa-apa ya? Nggak ada apa-apa. Nggak ada nyeri, biasa aja karena saya kan udah dipasangin stand 3. Cuman ya saya di CT scan lagi sama dokter Febiansyah, ternyata ada penyumbatan. Ini yang menghalang. Kalau nggak dibenahin, mau diamputasi sampai paha juga nggak bisa. Karena nggak ada aliran darah gitu loh. Nah dokter Febiansyah itu langsung dikorek seperti alatnya kayak bor gitu ya. Ternyata hasilnya sukses, aliran darahnya ada itu loh. Sekarang ada berasa sakit gak di mana? Iya dulu di luka dong, luka jelas masih sakit luka karena kan itu masih dalam perawatan dokter Jimmy. Sekitar kurang lebih 3-4 jam. Ada. Saya berasa sih kakinya udah anget. Sebelumnya dingin. Kemarin saya pegang sih kakinya udah anget. Berarti kalau kata dokter Febiansyah itu sudah ada aliran darahnya yang lewat gitu. Ya belum begitu nyaman. Makanya saya disuruh tunggu 2 minggu. Break dulu 2 minggu, dilihat aliran darahnya kalau masih bagus, dia nggak perlu amputasi lagi yang jarinya semua gitu loh. Ya kalau dari saya sih pesannya ya diabetes ini penyakit yang sumber dari segala macam penyakit yang ada sebenarnya. Ada ya di darah. Iya, adanya masalahnya semua munculnya dari diabetes ini karena dia menyerang semua organ tubuh. Ya, menyerang semua organ. Jadi dari mata, saraf, ginjal, jantung, semua sumbernya dari satu ini diabetes. Apalagi gaya hidup sekarang ini ya banyak makanan fast food, junk food. Pesan saya sih kalau diabetes itu sih kuncinya satu sih, jaga makan sebenarnya. Jadi sekarang kan mulai banyak tuh catering sehat. Dan kurangi konsumsi gula juga sekarang banyak produk-produk yang kadar glukosanya rendah ya. Dari saya sih itu sih intinya sih cuma jaga makan doang sih kalau diabetes itu. Sejak papa diabetes itu, sejak saya juga di diabetes, satu yang nggak pernah saya sentuh itu minuman soda. Sekarang udah paling pantang minuman soda, nggak akan pernah saya minum. Teh manis saya nggak pernah minum teh manis lagi. Iya. Terus kayak jus juga sebisa mungkin saya nggak pakai gula. Saya minum kopi pun sebisa mungkin saya nggak pakai gula. Pakai gula Tropicana Slim atau diabetes. Kalaupun terpaksa pakai gula ya kita ganti. Banyak sekarang, untungnya zaman sekarang tuh banyak alternatifnya ya. Nggak seperti zaman dulu kan cuman sedikit. Zaman sekarang tuh kayak kecap manis kan sekarang bango keluar yang stevia. Terus ada yang kecap sorghum, ada yang apa. Ya kita mulai dari situ sih mengganti produk-produk yang banyak glukosa dengan yang rendah kadar gulanya. Iya, jadi kalau ada yang mengalami penyakit seperti saya, penyumbatan pembuluh darah, nggak usah jauh-jauh ke luar negeri. Di Eka Hospital sudah ada alatnya. Itu loh pesan saya untuk kawan-kawan ya mungkin yang sependeritaan dengan saya gitu loh.